Hari ini rencananya akan ada penjemputan terhadap Rizik Syihab di Bogor, Jawa Barat. Yang akan menjemput adalah tim dari Satgas COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID Nasional sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak mengingat pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak. Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan. Di perumahan Mutiara Sentul, Forum Rakyat Pajajaran melakukan aksi untuk meminta Habib Rizik yang juga berada di dalam untuk keluar karena keberadaannya dinilai mengganggu masyarakat sekitar. Saya minta Menteri Dalam Negeri mengingatkan sekali lagi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk betul-betul memegang penuh kendali di wilayah masing-masing yang berkaitan dengan masalah COVID. Oleh sebab itu dimohonkan kepada Saudara Muhammad Rizik Syihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum. Kalau merasa diri sehat tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama. Kami meminta Saudara Rizik sebagai tokoh masyarakat untuk kooperatif dan memberikan teladan. Pentolan Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab dikabarkan dijemput paksa Satuan Tugas COVID-19 lantaran dinilai tidak berterus terang terhadap hasil tes swab yang sampai sekarang tidak dibuka ke publik. Kabar penjemputan itu disiarkan oleh channel YouTube Kompas TV Senin 30 November 2020. Disebutkan Rizik Syihab dijemput di kediamannya di perumahan Mutiara Sentul, klaster The Nature, Bogor, Jawa Barat. Penjemputan paksa itu juga didasarkan laporan warga perumahan Mutiara Sentul yang khawatir dengan keputusan Rizik menyembunyikan hasil tes COVID-19. Hal ini membuat mereka takut, jangan sampai keberadaannya memicu muncul klaster baru. Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya dan sudah saya sampaikan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Saya ingin ingatkan bahwa ada dua provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus karena peningkatan dalam minggu ini, dalam 2-3 hari ini peningkatannya sangat drastis sekali, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Dalam tayangan di channel Kompas TV juga terlihat massa menggelar aksi unjuk rasa. Aksi demonstrasi itu berasal dari elemen Forum Masyarakat Pajajaran. Adili Rizik, jangan kabur. Demikian bunyi tulisan spanduk yang dibawa massa. Pengunjuk rasa melakukan aksi protes sembari menunggu kedatangan tim Satgas COVID-19. Para pengunjuk rasa ini juga menunggu Satgas COVID-19 untuk masuk bertemu atau mengambil Habib Rizik Syihab terkait COVID-19. Berdasarkan data yang diperoleh, Habib Rizik Syihab ada di dalam rumahnya. Demikian penggalan laporan tersebut. Namun hingga tayangan berakhir, tim Satgas COVID-19 belum tiba di lokasi. Sementara itu aksi unjuk rasa tetap berjalan dan dijaga ketat polisi. Tinggal laku Rizik Syihab soal protokol kesehatan COVID-19 sudah bikin geram berbagai pihak, termasuk pemerintah. Dia melakukan berbagai pelanggaran, mulai membuat kerumunan massa, menyembunyikan hasil swab, hingga menolak dilakukan penelusuran COVID-19. Salah satu yang menyesalkan sikap Rizik adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Kami sangat menyesalkan sikap Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19, kata Mahfud MD. Sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak. Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan. Selain itu juga para unjuk rasa ini juga menunggu
Satgas dari COVID-19 untuk untuk masuk untuk bertemu atau untuk mengambil Habib Rizik Syihab terkait COVID-19. Satgas COVID datang untuk mengklarifikasi ada indikasi penolakan yang jelas menghalang-halangi tindakan dari Satgas COVID, dan sampai akhirnya yang bersangkutan juga meninggalkan rumah sakit dengan diam-diam. Silakan publik sendiri yang menilai apakah itu kabur atau meninggalkan. Pemkot Bogor pun menyatakan sudah memberikan sanksi administratif kepada Rumah Sakit Umi. Lokasi terpisah siang tadi Satreskrim Polresta Bogor memanggil Koordinator Mercy, Dr. Hadiki Habib dan Dr. Mea Astuti sebagai saksi. Keduanya diketahui adalah dokter pribadi keluarga Habib Rizik Syihab. Habib Rizik dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor pada hari Rabu 25 November lalu bersama sang istri Syarifah Fadlun Yahya. Meski ia dinyatakan tidak menunjukkan gejala COVID-19, Pemkot Bogor meminta Habib Rizik untuk menjalani tes swab karena sejak tiba dari Arab Saudi, kehadirannya mengundang kerumunan massa. Diketahui, Rizik mulai di rumah sakit tersebut sejak Rabu lalu. Namun, keluar dari rumah sakit pada Sabtu malam kemarin melalui pintu belakang. Ketika Satgas Kota Bogor ingin melakukan swab tes kepada Rizik, ia menolak. Elit FPI tersebut lebih memilih melakukan swab tes ditangani oleh tim dokter dari Mercy pada Jumat siang 28 November 2020. Selain diberikan informasi melalui Bima Arya selaku tim Satgas COVID-19, hal serupa yang juga diinformasikan oleh Agustian Syah dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube pemerintah Kota Bogor. Terdapat 3 orang yang bertugas di Presiden Suite Rumah Sakit Umi Bogor di swab tes pada Jumat 27 November 2020 malam. Selanjutnya, pada Sabtu 28 November 2020 pagi, terdapat 2 perawat yang menjalani swab tes. Agar dilihat betul-betul kenapa peningkatannya begitu sangat drastis. Hati-hati, berdasarkan data yang saya terima 29 November, kasus aktif kita sekarang ini meningkat menjadi 13,41%. Meskipun ini lebih baik dari angka rata-rata dunia, tetapi hati-hati, ini lebih tinggi dari rata-rata minggu yang lalu. Minggu yang lalu masih 12,78, sekarang 13,41. Tingkat kesembuhan juga sama. Minggu yang lalu 84,03, sekarang menjadi 83,44%. Ini semuanya memburuk semuanya, karena adanya tadi kasus yang memang meningkat lebih banyak di minggu-minggu kemarin. Yang ketiga, saya nanti juga minta kepastian mengenai vaksin dan mulainya vaksinasi. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan masalah ekonomi, saya nanti juga minta diupdate mengenai data terakhirnya.